ya. Siap Mbak. Oke, sinyal oke ya teman-teman ya. Ustaz ya, apa maksudnya haji furoda? Haji furoda itu adalah haji yang kita berangkat tanpa melalui antrian. Biasanya itu ada dibayar dan ada saat teman-teman yang lain membatalkan haji, jadi kita langsung berangkat mengambil porsi dari haji furoda itu. Ya, sinyal bagus ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, benarkah ayat kursi nggak boleh pakai bismillah? Boleh dong teman-teman, tidak ada masalah ya. Siap Mbak Eli, Mbak Umi Fatona. Ustazah, kalau meninggal di laut ada siksa kubur nggak Zah? Itulah sebab aku sering sampaikan begini. Siksa kubur itu ada. Tapi apakah yang disiksa itu jasadnya, ruhnya, atau jasad dan ruhnya? Itu tidak ada dalil yang menjelaskan. Siksa kuburnya ada, kita percaya itu teman-teman. Cuman apakah yang disiksa itu ruhnya, jasadnya, atau di antara keduanya tidak ada yang bisa menjelaskan ya. Jadi aku percaya dengan siksa kubur ya teman-teman ya. Hanya saja apakah yang disiksa itu ruhnya, jasadnya, atau ruh dan jasadnya itu yang tidak kita ketahui gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat awabin malam Jumat nggak apa-apa, nggak ada masalah teman-teman ya. Awabin malam Jumat nggak ada masalah. Adakah sholat sunat tertentu yang pakai iftitah? Semua jenis sholat sunnah boleh pakai iftitah. Hukumnya adalah sunnah, termasuk sholat wajib. Itu iftitah adalah hukumnya sunnah ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai iftitah nggak apa-apa, kalau pakai alhamdulillah ya dapat pahala sunnah ya. Ustazah, boleh nggak sholat itu merem? Sholat merem nggak bisa, hukumnya makruh. Aku tetap menyarankan teman-teman untuk tidak mengikuti yang makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi lebih bagus teman-teman buka matanya, buka bibirnya. Walaupun alasannya adalah kita jauh lebih khusyuk misalnya kayak gitu ya. Kita jauh lebih khusyuk walaupun alasannya adalah itu, oke? Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah siap Mbak ho 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 gitu ya. Oke. Ustazah sedekah subuh boleh boleh beli sesuatu untuk cucu gimana? Boleh ya sedekah subuh membeli sesuatu untuk cucu itu gak ada masalah ya teman-teman ya. Boleh aja ya. Oke, keterusan ya kalau merem ya. Ustazah, apakah kalau udah umroh masih wajib haji? Ya jelas masih ya teman-teman ya. Kalau kita wajib haji, kalau kita dalam kondisi mampu. Kita mampu, kita wajib berhaji ya. Jadi nanti teman-teman boleh eh, wajib berhaji. Karena kalau nggak berdosa, haji wajib bagi yang mampu ya. Ustazah, kalau yang di musola nggak ada pembatasnya, boleh nggak ikut sholat berjemaah? Hmm, tidak ada sutrohnya atau tidak ada hijab. Kalau tidak ada hijab saya sarankan jangan. Walaupun ada sutroh. Sutroh tahu teman-teman, sutroh itu adalah pembatas dalam bentuk sejadah. Jadi kalau ada sutroh boleh lewat di depan orang sholat. Kalau tidak ada sutroh tidak boleh lewat di depan orang sholat. Tapi kalau nggak ada hijabnya aku nggak nyaranin ya. Ustazah kalau nanya baca surah Yasin buat almarhum. Kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa. Sunnah wudhu ya. Kalau baca Al-Quran diajak ngobrol nggak apa-apa. Kita baca Quran terus diajak anak ngobrol. Kita main dulu sama anak sebentar baca Quran lagi. Nggak apa-apa teman-teman. Misalnya nih kita baca Quran lalu ada yang beli. Kita baca Qurannya di kedai kayak gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita sambut dulu orang yang belanja, lalu kemudian kita baca lagi, ada orang belanja, kita temani lagi, itu nggak apa-apa teman-teman ya, it's okay, nggak ada masalah ya. Oke, atau kita baca Quran, terus makan, kita baca Quran lagi, nggak ada masalah ya. Kenapa Bu Ustazah kalau mau sodakoh subuh sering lupa? Gak apa-apa, itu cuman karena belum terbiasa aja. Makanya sering aku bilang sedekahlah subuh terus tiap hari. Sedekah, 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 sedekah. Sampai kita risau meninggalkan dan sampai kita tidak lupa kalau kita meninggalkan. Misalnya nih teman-teman ya. Teman-teman kalau mau ke kamar mandi kan gak lupa gosok gigi kan. Dan gak mungkin lupa sabunan kan. Karena udah saking terbiasanya menahun dan bertahun-tahun. Itulah harapan
kita dengan sedekah subuh. Kita terus sedekah 2000, 2000, 2000, 2000 sampai menahun, sampai kita itu risau kalau meninggalkan. Oke. Ustazah, sholat sunat qobliyah subuh dengan sholat fajar sama nggak? Sama aja. Qobliyah subuh dengan fajar sama aja. Oke. Ustazah, kalau doa di multazam, apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak kok teman-teman ya. Doa doa di Mekah tidak harus berbahasa Arab. Jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Setentang dengan multazam boleh sholat pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh memberi makanan kucing boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah Al-Quran diletakkan di pangkuan dan kemudian kita baca Quran di pangkuan? Gak ada masalah. Ustazah, hukum pemberian sesuatu dari pacar itu apa Ustazah? Itu jinsiah. Jadi pacaran itu nggak boleh. Ya, misalnya gini, sama dengan kayak gini juga nggak boleh. Suami orang ngasih uang ke anak gadis orang dengan tujuan untuk mencari perhatian. Itu jinsiah, nggak boleh. Atau seorang pacar memberikan hadiah ke pacarnya untuk mencari perhatian, itu tidak boleh. Lah kan itu sedekah, benar. Tapi dalam beramal harus benar niatnya, benar amalnya. Benar niatnya, caranya salah, nggak boleh. Ustazah, sholat witir boleh nggak setelah selesai sholat maghrib? Nggak boleh. Witir itu setelah sholat isya ya. Siap Mbak Reni, Mbak Sri. Witir itu setelah isya atau sampai menjelang adzan subuh. Tidak ada witir setelah maghrib ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh harus beberapa hari Ustazah. Sedekah subuh tidak ada harus. Sedekah subuh itu sunnah. Tapi kalau ditanya berapa hari ya tiap hari lah teman-teman. Coba rasakan deh teman-teman belum sedekah subuh dengan sedekah subuh pasti beda. Ketenangannya beda, rezekinya beda. Kemudian urusannya menjadi lebih mudah karena sedekah subuh itu adalah sedekah yang sangat baik dan malaikat itu turun di subuh hari mendoakan orang yang beribadah di waktu subuh ya. Apa perbedaan isyraq dengan duha? Duha itu matahari muncul sudah panas, isyraq itu matahari muncul belum panas ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan ketika sudah terkumpul baru 1 bulan boleh ya. Ustazah, ba'diyah zuhur berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Ustazah, kalau subuh itu sebelum azan subuh atau sesudah azan? Qobliyah itu setelah azan guys. Ya, yang namanya qobliyah itu setelah azan. Qobliyah apapun, qobliyah subuh, qobliyah zuhur gitu ya. Nah, jadi apa namanya itu adalah dilakukan setelah azan ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau kita ngajar tapi dengan ilmu yang kita bisa? Karena yang lebih pintar nggak ada yang nggak mau. Ya, ya, ya. Yang kita ajarin tentu yang kita bisa aja ya. Balighu anni walau ayah ya. Jadi sampaikan aja walaupun cuman 1 ayat ya, gitu ya. Apa hukumnya kotoran cicak? Kalau kotoran cicak itu adalah kering maka dia najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan ya. Fidyah itu diberikan kepada siapa saja. Fidyah itu boleh diberikan kepada du'afa. Du'afa itu orang-orang yang lemah. Termasuk dia fakir, orang yang tidak bekerja, termasuk dia miskin, orang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya, termasuk anak yatim, termasuk orang-orang yang ada di panti jompo, ya itu nggak ada masalah. Oke. Ustazah, zakat diberikan kepada siapa? Dibagikan saat ingin dibagikan secara pribadi. Kalau fidyah boleh bebas, yang penting orangnya lemah. Tapi kalau zakat itu mesti ada 8 orang yang berhak menerimanya. Yang paling dekat dengan kita adalah fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Cari ada fakir miskin di sekitar kita, sedekahkan kepada dia ya. Nah, yang tidak boleh zakat itu sedekahkan, zakatkan kepada dia. Yang tidak boleh zakat itu adalah
ke anak yatim ke orang tua itu nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau zakat itu ada tempat-tempat yang sangat dianjurkan. Kalau fidyah mah bebas aja ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas pojok kiri atas, kemudian klik follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nah, kemudian cara fidyah tuh gimana Ustazah? Cara fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya ya, teman-teman. Boleh diuangkan. Misalnya teman-teman nggak puasa 7 hari gitu ya. Maka teman-teman boleh 1,4 kilo kali 7 hari. Boleh diuangkan, kasih ke fakir miskin. Oke. Ustazah, kalau nikah walinya sama suami dari adiknya. Sama suami dari adiknya. Gimana maksudnya, Mbak? Ustazah, iya. Ustazah, waliin sama suami dari adiknya bapak boleh. Suami nggak boleh dia bolehnya paman kontan ya, paman kandung ya, teman-teman ya. Mbak Yayah aku aman. Oke ya. Ustazah yang wajib terima infak mah bebas ya, teman-teman ya. Kalau zakat itu boleh beberapa orang yang berhak menerimanya. Di antaranya fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, gitu ya. Tapi kalau sodakoh bebas, kalau fidyah orang-orang yang lemah. Coba ya, aku pelan-pelan. Kalau fidyah itu kepada semua orang-orang yang lemah, ya, termasuk fakir, miskin, kemudian termasuk kepada orang-orang panti, anak yatim itu fidyah bebas. Nah, dia beda dengan zakat. Zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin. Anak yatim tidak bisa menerima zakat. Tapi kalau sedekah bebas ya nggak boleh Mbak Rosda. Zakat ke anak yatim piatu nggak boleh. Karena tidak ada dia tidak termasuk asnaf yang berhak menerima zakat. Coba aja ya. Nah, karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Termasuk orang tua itu tanggung jawab kita. Sedekah ke orang tua boleh, zakat nggak boleh gitu ya. Oke, iya. Mahar nikah si cewek yang bayar. Mana bisa capcus ya. Mahar nikah cewek yang bayar mana bisa. Ustazah, bisakah nazar puasa nanti apa ini nanti apa? Ustazah, kalau kita susah bangun subuh, itu apa karena kita terhalang dosa di malam hari? Nggak usah mikirin itu. Nggak bangun subuh, nggak usah dipikirin kenapa-kenapa. Intinya kalau teman-teman nggak bangun sholat subuh, teman-teman paksa bangun. Nggak usah teman-teman berpikir aneh-aneh. Hidupkan alarm, letakkan alarm di atas lemari yang kalau bisa teman-teman susah untuk mencari kursinya gitu ya. Pas dia bunyi teman-teman harus manjat baru teman-teman nanti bangun itu ya. Jadi susah bangun subuh itu cuman soal kebiasaan fisik aja kok ya. Nanti saran aku Mbak, kalau Mbak udah semangat bangun subuh, terus setelah itu Mbak misalnya haid gitu ya, saran aku tetap bangun subuh ya, karena gini guys, kalau kita itu bangun subuh rajin nih, lalu haid kita males, nanti males lagi setelah haid. Jadi tetap aja bangun, entah kita sekedar zikir, entah kita sekedar berdoa, yang penting tetap bangun. Karena bangun subuh, bangun tahajud itu bukan sekedar soal ini ya guys, bukan soal sekedar kita iman ya, tapi soal biologis juga, fisik juga ya. Ustazah, iya. Siap Mbak Cinta siapa ya? Ustazah, orang hamil di luar nikah, ya dianjurkan dia menikah setelah lahir anak. Nikah aja, nggak usah undang aku. Nikah aja, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar kayak gitu ya.
kemudian ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Ustazah, saya sholat istikharah tapi lama ada keyakinan apa saya kurang khusyuk dalam sholatnya. Kurang lama, kurang sering aja. Jadi rajin-rajinlah untuk melakukan sholat istikharah. Nanti jawaban dari istikharah itu akan muncul satu melalui mimpi atau muncul melalui orang lain yang kemudian akan meyakinkan kita atau akan muncul kita yakin dengan sendirinya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau udah yakin jangan diragu-ragukan lagi ya. Ustazah, Senin kalau haid boleh baca Yasin. Cari yang ada terjemahan atau yang ada Quran di handphonenya ya, Yasin di handphonenya ya. Oke, Ustazah, minta doa ke anak yatim sambil bersedekah boleh. Nah, ini ada rezeki sedikit atau ke ibu yatimnya. Bu, ini ada rezeki sedikit. Doakan Bu, anak saya jadi anak yang soleh. Udah aku masukkan pesantren, tetap aja Bu dia nakal. Doakan ya Bu, supaya anak saya tidak nakal lagi. Itu boleh ya. Ustazah, waktu sholat istikharah itu kapan? Kapanpun siang dan malam boleh. Caranya kayak sholat subuh aja. Niatnya sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak mohon petunjuk kepada Allah. Ustazah, keputihan yang ada di celana dalam apa harus dibuka? Jadi gini, keputihan itu ada masanya, tidak terjadi pada semua orang dan satu orang pun tidak akan terjadi pada panjang masa waktu. Jadi kalau teman-teman keputihan, ada beberapa saran yang aku akan jelaskan. Yang pertama adalah teman-teman coba cebok ya, cebok setiap mau berwudu. Yang kedua, kalau underwearnya itu atau celana dalamnya itu udah terlalu lama dipakai, boleh dibuka. Tapi kalau enggak masalah. Yang penting teman-teman udah cebok sebelum teman-teman melakukan sholat. Nanti sedang sholat jangan banyak pikir lagi ya. Sholat aja seperti biasa. Oke. Ustazah, sholat witir itu 1 rakaat sah atau tidak sah? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Oke, teman-teman boleh kasih senyum dulu. Wah, banyak kali yang mau nanya ya, pengen masuk surga semua ya, Masya Allah. Ustazah, iya saya punya anak perempuan. Kalau nikah sama cucunya, adik bapak boleh nggak? Panjang banget nih wayatnya nih. Cucunya adik bapak boleh nggak? Cucu adik bapak. Cucu adik dari bapak. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa sampai ke arah situ. Cucu dari adik bapak. Gimana itu teman-teman? Thank you ya senyumannya ya teman-teman ya. Oh itu mahram dong karena kan adik bapaknya. Itu mahram ke bawahnya ya Mbak. Itu mahram ya. Ustazah, iya. Doa cebok tuh. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ustazah, sholat tahajud berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4, bisa 8. Thank you ya teman-teman senyumnya. Siap Mbak terlalu sakit. Ada namanya terlalu sakit guys. Mbak Galia, Mbak Maimai. Wah terlalu sakit namanya. Gegana ya, gelisah galau ya. Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi di antara pengikut Imam Syafi'i mengatakan sunnah wudhu untuk baca Quran. Tidak wajib walaupun sebagian ada yang mewajibkan. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Ya, Ustazah, bolehkah nazar diganti dengan fidyah? Tidak bisa. Nazar ya nazar, fidyah ya fidyah. Itu 2 hal yang berbeda. Ustazah, bagaimana apa? Terbang dia, tunggu dulu. Ya, sehat ya. Ustazah, kalau wanita mengalami keputihan, mana dia tadi? Apakah itu batal wudu? Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau salah satu di antara keduanya itu membatalkan. Teman-teman jaga kesehatan ya. Semoga sehat-sehat di sana. Ustazah, jaga makannya kalau untuk keputihan ya, teman-teman ya.
Ustazah, iya, apakah wanita boleh ziarah kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha." Dulu aku pernah melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu memang Rasulullah melarang kita ziarah kubur, guys. Sekarang Rasulullah telah membolehkan. Yang penting jangan banyak-banyak kali dandan ya ke ziarah. Nanti terbangun mayatnya, guys, kasihan kita. Terganggu tidurnya. Ustazah, iya. Um, bagaimana caranya saya juga nak istiqomah. Jadi aku jelaskan ya cara istiqomah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Suka sekali istiqomah ya. Terbangun istiqomah nanti. Jadi gini guys. Istiqomah itu adalah konsisten. Ciri-ciri orang yang konsisten adalah risau dia kalau dia meninggalkan ibadah itu. Pokoknya orang-orang yang konsisten itu guys, dia risau kalau dia tinggalkan. Nah, cara biar konsisten adalah pertama, mulai dari yang kecil. Jadi teman-teman nggak boleh semangat, ini lagi sayang-sayangnya, lagi semangat-semangatnya, teman-teman langsung besar. Jangan. Misalnya misalnya nih pengen istiqomah sholat tahajud. Kecil dulu guys, 2 rakaat dulu. Jelang-jelang azan subuh dulu. Gitu ya. Terus lakukan 2 rakaat sampai 40 hari. Ketika teman-teman udah risau atau nyesal ketika ditinggalkan, berarti udah istiqomah itu. Maka teman-teman boleh naikkan jadi 4 rakaat. Jadi tidak boleh teman-teman itu mendadak. Mendadak sekali semangat 8 rakaat. Besok 3 bulan malah nggak sholat. Jangan. Sedekah subuh juga 2000, 2000, 2000, 2000 dulu. Sampai risau kita meninggalkan baru dinaikkan jadi 7000 misalnya. Atau misalnya kita mau baca Quran, mulai dari 1 halaman dulu, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, sampai 40 hari. Lalu kemudian setelah 40 hari, teman-teman risau kalau meninggalkan, baru ditambah jadi 2 halaman. Aku adalah tim yang percaya bahwa sesuatu itu mulai dari hal kecil, teruskan sampai kita risau meninggalkan, baru kemudian kita tambah. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, cara sholat tahajud yang benar, kayak sholat subuh aja lah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niatnya aja yang beda, dia kayak sholat subuh aja. Nah kemudian teman-teman, batas tahajud itu kapan? Batas tahajud itu adalah adzan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud. Misalnya nih orang udah ngaji-ngaji di masjid ya, kita masih bisa tahajud menjelang azan subuh. Aman aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya. Gimana hukumnya jika mandi wajib tidak pernah pakai bahasa Arab, hanya pakai bahasa Indonesia? Nggak apa-apa. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya, lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan tumpahkan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri tumpahkan sampai badan bagian bawah. Udah, setelah itu seperti biasa ya, teman-teman, seperti biasa ya. Oke, suara aku ada. Sholat istikharah setelah sholat tahajud boleh dong, nggak ada masalah ya. Sekali lagi istikharah itu adalah sholat yang bisa kita kerjakan siang dan malam. Oke, gitu ya, teman-teman sehat ya. Ustazah, witir langsung 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah cuman kalau sholat sunnah itu lebih dari 2 rakaat, dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Itu sama dengan kalau sholat duha maunya 4 rakaat. Ya kalau sholat qobliyah maunya 4 rakaat. Kalau langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke. Ustazah, Allahumma yasir wa la tu'asir itu doa atau zikir.
itu adalah doa. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ya, itulah Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Jadi apa beda doa dengan zikir? Kalau doa itu adalah meminta kepada Allah. Kalau zikir itu adalah memuji Allah. Lihat aja dari artinya, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Berarti dia adalah bagian dari doa. Iya dong? Iya kan teman-teman ya? Ustaz ya, kalau sholat hajat batasnya jam berapa? Hajat itu bisa dilakukan siang dan malam ya, nggak ada masalah ya. Kecuali di waktu yang dilarang sholat. Kapan waktu dilarang sholat? Habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat menjelang adzan zuhur. 3 waktu itu adalah 3 waktu yang dilarang untuk sholat. Habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Ya. Oke, zikir memuji Allah, doa adalah meminta kepada Allah. Oke. Batas sholat subuh adalah saat cahaya matahari sudah mulai tampak di langit. Ya, 1 jam lah dari azan ya. Ustazah, bagaimana mengurus jenazahnya waria? Coba dilihat aslinya apa. Ya, aslinya bawaan oa-oanya apa. Ya, perlakukan dia seperti bawaan aslinya. Ya. Oke, Ustazah, saya badal haji orang tua saya. Iya kan? Bagaimana pahalanya untuk almarhumah? Dapat pahala insya Allah pahala badal. Sholat Isya itu batasnya jam berapa? Batas Isya itu adalah azan subuh ya teman-teman. Selagi masih ada azan subuh, maka selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa sholat Isya. Oke, bantu zikir terbebas dari riba Ustazah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Siap Mbak Virgo, jazakumullah Mbak Matri. Coba dicatat teman-teman, doa supaya terlepas dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Nah ini ya, tuh aku sematkan teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman screenshot ya, screenshot nanti dihafal ya. Oke, Ustazah, Allahumma, apakah orang yang 40 hari dia masih datang ke rumah? Wallahu alam bisawab. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah ditanya kepada sahabat tentang alam arwah. Maka Rasulullah mengatakan wallahu alam bisawab. Allah yang paling tahu ya. Oke gitu ya. Ustazah, kenapa ujian itu berat? Tidak. Ujian itu tidak berat sih sebenarnya. Karena setiap ujian yang Allah berikan itu sudah Allah takar. Sama dengan seorang guru atau dosen yang memberikan soal kepada siswa dan mahasiswanya, pasti yang dia berikan adalah yang udah dia ajarkan. Insya Allah ujian itu nggak terlalu berat, udah sesuai itu dah dengan kemampuan kita. Yang penting teman-teman coba kecilkan setiap masalah, jangan semua masalah dianggap besar ya. Ada masalah kecil, ada masalah besar. Kalau masalah besar kita selesaikan. Kalau masalah kecil kita abaikan ya. Oke siap Mbak Mamat, Mbak Rabuna, Mbak Rupiah, Mbak Dewi Wedding, Mbak Indra, Mbak Meilani, oke Mbak Oni, iya Mbak kayak gitulah pokoknya. Ustazah, iya siap. Suruh jam 5 ikutin jadwal sholat di Jawa Timur. Is okay, terserah aja teman-teman ya. Jawa terserah. Kalau di Bali itu malah jam 6 udah duha katanya. Tapi kalau di tempat aku belum lah. 7.30 baru sholat duha ya. Oke, Ustazah sholat duha karena ada hajat boleh nggak Ustazah? Kalau mau ada hajat, lakukan sholat hajat deh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta sama Allah. Ustazah, cara ruqyah mandiri. Aku udah macam kaset dari tadi guys. Nggak ada yang kasihan sama aku nih. Senyum dulu guys. Udah macam kaset ku jawab tadi. Udah macam soal ujian skripsi lagi aku nih.
Rukyah, tunggu dulu guys. Nggak ada berhentinya, aku nggak ada rem, tinggal koplingnya dari tadi kurasa. Dari tadi kok nggak ada ya guys ya, jeda-jedanya. Ini orang nanya. Oke, cara rukyah guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, posisi jari saat tayatul boleh. Baru sadar aku ngomong terus dari tadi guys. Cemana lah ini. Baru sadar aku ngomong ya dari tadi nggak berhenti. Oke, rukyah mandiri ya teman-teman. Cara rukyah mandiri, siap, siap, siap. Benar, benar, benar. Aku baru sadar kalau aku ngomong terus dari tadi ya. Siap. Adi, ada air susu guys. Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Baru sadar. Oke. Em, cara rukyah yang benar untuk diri sendiri. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi iya, aku sabar lah teman-teman, aman insya Allah ya. Cuman aku baru sadar kalau aku nggak ada jeda ya. Oke, tapi dengerin aku nggak sini? Aku nggak ada jeda. Udah biasa ya, siap. Oke, cara rukyah mandiri. Teman-teman pertama ambil wudhu gitu ya. Teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian lalu kemudian bentang sejadah ya. Ambil wudhu, denger dong, denger ya. Kalau nggak denger angkat kaki sebelah, ya kan. Jadi teman-teman ambil wudhu. Ini kalau kita mau rukyah mandiri nih guys. Ya, misalnya teman-teman suka suka apa namanya tuh guys, suka apa namanya tuh risau ya, suka tengah malam mimpi-mimpi kayak gitu. Ya, misalnya suka resah, gelisah, gulanda, nah kayak gitu ya. Maka teman-teman rukyah mandiri. Dengan cara apa? Iya kan? Dengan cara apa? Teman-teman ambil wudhu dulu. Setelah teman-teman berwudhu, bentangkan sejadah, sediakan air putih. Sediakan air putih gitu ya. Lalu kemudian teman-teman baca surat rukyah. Nah, aku kasih yang paling gampang. Ayat rukyah itu diantaranya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian semacam Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kayak gitu guys ya. Lalu kemudian teman-teman baca kayak gitu ya. Lalu kemudian hembuskan ke airnya, lalu teman-teman minum. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Oke. Ya, sering-sering live Za. Ya, kita live terus insya Allah untuk ngobrol-ngobrol kayak gini di jam 8 pagi, jam 8 malam, ya kan? Tapi kalau untuk ceramah-ceramah, tiap hari kita ceramah. Ya kan? Siap, siap Mbak Putri. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Video di TikTok kita udah ada 2000 video lebih. Di situ banyak banget video-video apa yang teman-teman tanyakan itu ada di videonya. Kemudian aku juga punya channel YouTube. YouTube-nya aku itu Ustazah DR Nelaluki. Itu bagi teman-teman yang terlambat baru kenal dengan aku, boleh banyak ilmu ada di channel YouTube-nya aku juga ya. Dan kemudian kita live tiap hari. Pokoknya teman-teman insya Allah nggak kekurangan ilmu lah. Semua semampu aku, selagi aku mampu aku berikan lah. Nah, silahkan teman-teman yang menikmatinya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, boleh diminumkan juga ke anak dan suami, itu rukyah mandiri Mbak. Jadi kita sendiri. Kalau suaminya mau dia lakukan rukyah juga. Oke gitu ya. Hukumnya makan di rumah non muslim gak jadi masalah. Yang penting pastikan dia tidak memasak masakan yang haram. Kayak gitu kan. Ustazah, cara hembusin air dihembus aja teman-teman ya. Baca sholawat, hembus ya. Nah kemudian cara tahiyat, gimana caranya ya? Misalnya ini adalah lutut teman-teman. Ini ujung lutut nih ya. Nah ini tangannya tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Usahakan aja sih ujung jarinya ini di ujung lutut ya. Perkara asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, goyang-goyang itu perbedaan mazhab saja. Siap Mbak Maslaha ya. Salat Isya jam 2.30 malam lalu kemudian diteruskan tahajud boleh kalau ketiduran. Banyak orang-orang yang selalu menggabungkan isanya dengan tahajudnya.
Misalnya dia nggak sholat isya, dia lakukan di waktu tahajud. Siap Mbak Oma, sebenarnya sholat isyanya sah, tapi nggak aku saranin kalau disengaja. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu. Nah, tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi bagusnya teman-teman jangan digabungkan, kecuali ketiduran. Oke? Kayak gitu, embusnya sekali aja. Sekali lagi, cara rukyah mandiri, ambil wudhu, bentang sejadah, letakkan air, baca ayat rukyah. Ayat rukyah tuh banyak banget, puluhan. Nah, yang gampang adalah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian 3 kul. Kayak gitulah ya. Nah, 3 kul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kayak gitu ya. Oke, Ustazah. Kalau kita masih sanggup bayar puasa Ramadan kalau ada hutang, berarti tidak mengeluarkan fidyah. Ya nggak perlu lah. Fidyah itu cuman orang-orang yang nggak sanggup bayar, guys. Kalau sanggup bayar tentu dia harus bayar. Nggak usah lah fidyah ya kan. Gantilah lebih baik ya. Mengganti lebih baik ya. Hari terakhir milad ya Zah. Iya miladnya sampai sebulan guys. Itu yang terambil live itu. Yang nggak terambil sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Oke. Suka teman-teman dengan miladnya ya. Masya Allah ya. Aduh ya. Ustazah, kalau kelebihan rakaat sujud sahwi aja Mbak. Ya kelebihan rakaat sujud sahwi aja. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Salam kanan, salam kiri. Sampai grogi Zah. Iya, aku khawatir terlalu berlebihan aja euforianya ya. Grogi-grogi dikit lah. Ditahan-tahan ya. Ustazah, untuk apalagi kalau kita mau berangkat umroh tapi orang tua kita belum berangkat, boleh nggak kita berangkat? Nggak apa-apa, justru kita dulu berangkat, nanti ada rezeki baru kita berangkatkan orang tua kita, atau kita kemudian atau kita yang namanya berangkat dulu, nanti di sana nanti ada umroh kedua di sana, boleh kita umrohkan badal untuk orang tua kita ya. Nanti niatnya dipandu oleh ustadznya yang ada di sana ya teman-teman ya. Oke Ustazah, apa doa terbaik untuk orang tua suami yang meninggal? Banyak sih, selain berdoa teman-teman boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia, boleh kirimkan Yasin, boleh kirimkan Al-Fatihah, boleh kirimkan sholawat ya teman-teman ya. Oke, nah kayak gitu bisa ya, atau kurban atas nama dia itu boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu ya cara sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Salam sebelum salam 2 kali. Oke. Ustazah, boleh nggak uang di deposito? Deposito nggak bisa karena dia fixed return ya. Oke. Ustazah, siap Mbak Yuke. Apabila orang udah pulang, apabila itu bang ya. Apabila seseorang pulang umroh udah 40 hari berkata kotor, itu gimana ya? Itu berarti kita tidak usah menilai orang teman-teman. Yang penting berarti kadang-kadang tidak ada hubungan dengan umrohnya ya, karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Umroh dia berharap akan diampunkan dosa-dosanya, tentu dengan pulangnya harapan dia akan jadi lebih baik. Tapi kalau akhirnya dia berkata kotor, dia tetap berdosa. Semoga dia akan lebih baik ke depan ya. Ustazah, iya kayak gitu ya. Kalau kita dengar ayat sejadah langsung sujud. Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Itu dibaca. Kalau teman-teman baca Al-Qur'an kemudian ketemu ayat-ayat sejadah yang ada tanda sejadahnya ya, itu teman-teman baca tuh
Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Kalau sekedar nabung di bank nggak apa-apa. Yang dihindari itu adalah deposito. Kalau mau coba ke obligasi negara syariah atau SBSN ya, atau reksadana syariah ya. Ustazah, waktu yang baik untuk ruqyah pribadi di hari Jumat ya. Ya sujud. Misalnya nih guys, aku baca Quran nih. Ya, aku baca Quran nih. Ketemu ayat sejadah, letakkan Qurannya. Sujud. Sajada wajhiya lilladzi apa lu lihat. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Sujud pun aku praktek pula tuh. Cemana lah ini. Ya, itu guys sujud. Ini dia. Oke, itu dia teman-teman tuh. Lihat-lihat aja pun. Oke, kayak gitu ya. Sujud. Itu dihafal itu screenshot. Kalau ada tanda sejadah langsung sujud. Saja itu hukumnya sunnah muakkad, itu besar pahalanya guys ya Mbak Putri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Kayak gitu guys ya. Oke, totalitas ya. Oke, siap gitu ya caranya ya teman-teman ya. Ustazah, gimana hukumnya seorang istri yang bersembunyi dengan uangnya? Enggak apa-apa Pak, nanti disebutkannya uangnya nanti susah pula hati kita Pak. Jadi ada kadang-kadang dia sembunyikan uangnya tidak pengen secara mentality suaminya terganggu, ya kan? Disebut pula uangnya lebih banyak, belum tentu suaminya siap secara mental ya, enggak apa-apa. Uang istri biarkan menjadi haknya. Nanti kalau ada dia punya keinginan dia akan bantu Bapak ya. Insya Allah ya, biarkan saja. Yang penting beda dengan perempuan dengan laki-laki itu beda sekali. Laki-laki dianggap mandiri jika sanggup menghidupi anak dan istri. Sementara wanita dianggap mandiri ketika sanggup menghidupi dirinya sendiri. Kayak gitu guys, beda. Wanita independen, wanita mandiri, sanggup menghidupi dirinya sendiri doang. Tapi kalau laki-laki menghidupi istri dan anaknya, kalau ketika dia hanya mampu menghidupi dirinya sendiri, dia bukan laki-laki yang mapan menurut orang, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu, kadang-kadang dia ingin sembunyikan biar laki-lakinya nggak baper, kayak gitulah ya. Oke. Ustazah, iya, kalau cuma baca tasbih, baca hafal aja doa sujud sejadah itu, baca aja ya, baca aja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Baca Quran pakai Latinnya aja nggak bisa. Al-Quran Latin dan Quran Latin yang sering aku sampaikan di keranjang kuning aku pun bukan untuk teman-teman baca Latin, tapi untuk belajar dengan Quran Latin itu, iya kan? Nah, jadi baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu. Iya, siap Bu Raja. 4 rakaat sholat awabin itu sama dengan sholat fardu cara pelaksanaannya. Biar gampang dua-dua aja teman-teman ya. Dua-dua aja ya. Oke, jadi biar gampang dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri. Kemudian teman-teman pasang lagi niat nih. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tahun dulu saya tidak full puasa karena mabuk kandung. Gimana nih Ustazah? Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman bisa kodo, coba kodo dulu. Kan masih ada menjelang bulan Maret teman-teman. Masih ada waktu menjelang bulan Maret kan. Nah nanti kalau seandainya teman-teman tidak sanggup kodo, silahkan membayar fidyah. Memberi makan sebanyak 1 orang fakir miskin selama sebanyak 1,4 kg beras per harinya ya. Nah, dikasih makan 1 orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Atau teman-teman boleh uangkan saja ya, boleh diuangkan dan kemudian setelah diuangkan barulah teman-teman memberikan itu kepada fakir atau miskin. Ustazah, tulisan Arab Al-Quran pada baju terbawa di toilet boleh enggak? Tidak semua tulisan Arab berlafaz Allah. Yang tidak boleh itu adalah berlafaz Al-Quran dan berlafaz Allah. Kalau tulisan Arabnya nama kita ya nggak apa-apa.
Ya, jadi tidak semua lafaz Arab itu adalah mengandung makna dari syariat sebuah agama. Tergantung itu tulisan apa ya. Oke, ngelek teman-teman semuanya. Oke, gimana gimana ngelek kah? Siap Mbak Teh Bintang. Oke. Siap ya. Oke. Siap Mbak Mama Bubui. Ustazah, aman ya. Kalau sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam atau gimana? Aku ngelek dengan diriku sendiri guys. Iya, jadi kalau sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh teman-teman ya. Jadi sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja, itu boleh ya teman-teman ya. Itu boleh. Ya siap Mbak Suraya. Ketika kita melakukan sujud sawi, iya sujud sawi itu kalau kita lupa rokaat ya teman-teman ya. Kalau kita lupa rokaat maka kita melakukan sujud sahwi ya. Oke siap ya pagi semuanya. Ustazah, eh aku pernah berani sama ibu, tapi beliaunya udah tiada. Aku menyesal sekali. Kalau teman-teman pernah melawan atau pernah berani kepada orang tua dan menyesal, maka sekarang lakukan amal yang bisa untuk teman-teman melakukan yang namanya memohon maaf kepadanya walaupun dia udah meninggal dunia. Nah, bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang telah meninggal dunia? Di antaranya adalah teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kemudian teman-teman bisa kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Kemudian yang keempat teman-teman bisa berwakaf atas nama dia. Kemudian yang kelima bisa berkurban atas nama dia. Kemudian yang keenam bisa teman-teman ziarah ke makamnya. Banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan kalau ada orang tua yang meninggal sebagai wujud bakti atau sebagai semacam cara agar kita itu bisa minta maaf kepadanya. Kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Ntar ya. Kayak gitu caranya. Mbak coba baca grup ya. Oke. Ustazah, sholat witir apa pakai kunut zah? Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i ya, dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman tidak pakai kunut sebenarnya tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara mengirimkan doa yang mudah untuk ahli kubur? Maka caranya adalah cukup dengan berdoa saja. Seperti tadi yang aku sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa teman-teman bisa melakukan kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kemudian bisa kirimkan Yasin buat dia. Kemudian bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang paling gampang ya Al-Fatihah. Ya Allah, aku kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Jadi kalau mau yang gampang ya Al-Fatihah ya teman-teman ya. Tapi nggak usah lah mau yang gampang, yang bagus gitu ya. Oke, Ustazah, suami sering menyakiti hati. Apa harus mengurangi urusan dengannya? Bagaimana Zah? Ketika setiap ngobrol kita dibikin sakit hati, maka boleh nggak kita ngobrol seperlunya sama dia? Jawabannya adalah boleh aja. Dengan siapapun ngobrol seperlunya tidak ada problem ya, teman-teman ya. Tinggal nanti memunculkan kehangatan di waktu yang tepat saja. Ustazah, sholat witir tahiyat akhir masuk azan subuh. Apakah witirnya sah? Tidak bisa lagi ya teman-teman ya. Jadi lain kali kalau udah mepet azan subuh, witirnya jangan 3 rakaat. Cukup 1 rakaat aja ya teman-teman ya. Jadi kalau udah mepet azan subuh, lain kali witirnya jangan 3 rakaat. 1 rakaat aja cukup kok ya. Ustazah, untuk anak yang meninggal
Yang sudah dewasa, apakah sampai doanya? Sampai, teman-teman. Jangan khawatir. Semua doa kita sampai. Doa aja dulu ya. Tidak boleh putus asa kepada Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Ya, kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Jadi doa tuh doa aja dulu. Kan gratis aja ya, teman-teman ya. Kan gratis aja. Nah, sehingga teman-teman kalau seandainya berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita itu. Nggak boleh ragu. Kalau ragu malah nanti doanya tidak mustajab dan percuma. Ustazah ngasih makanan ke tetangga yang nggak habis setelah ada acara di rumah, apa termasuk mendapatkan kefakiran? Yang tidak boleh itu adalah yang teman-teman jadikan bi'ah atau teman-teman jadikan sebagai tabiat ya. Tapi kalau sesekali atau misalnya habis arisan ada orang bawa makan pulang, itu nggak ada masalah ya. Ustazah mendoakan anak dengan bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh banget. Ustazah, sujud syukur itu diulang berapa kali? Sujud syukur itu nggak ada pakai ulang. Pokoknya gini, setelah teman-teman mendapatkan sebuah berita baik, teman-teman sujud aja. Sujud aja langsung. Bacaannya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah sujud aja sekali aja cukup. Tapi kadang-kadang kita ini kan kalau mendapatkan berita baik, kita itu berada di toilet. Kita berada misalnya di kamar mandi. Atau berita baik kita lagi nyetir. Berita baik kita dapat telepon lagi di mobil. Itu kan susah kita mau sujud. Maka itu sebab aku bilang sama teman-teman serentak yuk. Sujud syukurnya itu setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat sujud. Sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Aku lagi kampanyekan itu ya. Nah jadi sujud syukur setiap habis sholat sujud. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu apakah teman-teman mau sujudnya itu mau doa dan zikir setelahnya? Nggak ada masalah. Atau teman-teman boleh doa dan zikir dulu baru kemudian sujud syukur gitu ya. Masih banyak yang lupa, kebuka dulu mukenanya sementara belum sujud itu nggak apa-apa. Kemarin temanku bilang, ternyata temanku banyak yang lihat live ya. Nel, aku sujud syukur lupa terus katanya gitu. Oh iya berarti kamu lihat live ya. Aku hadir terus katanya. CS-CSan spregen guys. Lupa terus dia masih. Oke. Ustazah, sujud syukur gimana kalau sholat duduk di kursi? Seperti sujud saja, seperti sujud saat sholat di kursi. Kan gini kan? Nah ini berdiri, ruku, sujud gini kan? Nggak apa-apa, nggak harus nempel sejadahnya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, baca Al-Quran, baca Al-Muluk, apakah harus tahu artinya? Ya tentu tidak kalau harus sih. Kalau harus tentu tidak ya teman-teman ya. Yang harus tuh pandai baca Quran. Kalau udah pandai baca Qurannya jadinya sunnah ya. Oke, Zah kalau kesiangan boleh apa sholat subuh aja? Boleh ya. Tapi selagi masih ada waktu subuhnya, teman-teman masih bisa qobliyah subuh kok. Oke. Ustazah, iya kalau sholat qobliyah zuhur, ba'diyah, kalau dilakukan 4 rakaat, dua-dua atau sekaligus 4, dua-dua aja. Kalau teman-teman pemula, dua-dua aja ya. Jangan langsung 4. Kalau langsung 4 caranya susah. Tidak pakai tahiyat awal dan rakaat 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek. Nanti malah lupa-lupa. Dua-dua aja lah ya. Ustazah, boleh nggak kita setiap berdoa di setiap sujud dalam sholat? Jangan. Doa itu kalau sujud di sujud terakhir ketika mau habis sholat aja. Ya, jadi sebelum at-tahiyatul sujud. Sujud terakhir aja ketika mau habis sholat. Kayak gitu ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat, bacaan ayat pendeknya apakah 3 kul? Siap Mbak Nani, Mbak Ani. Jadi gini, kalau teman-teman sholat witir, di rakaat ganjil sangat dianjurkan untuk membaca 3 kul. Kalau 1 rakaat berarti rakaat pertama. Kalau 3 rakaat berarti di rakaat ketiga. Sangat dianjurkan membaca 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di rakaat ganjilnya. Oke? Nah, tapi kalau enggak ada masalah, is oke ya. Siap Mbak Virgo, Mbak Eli, Mbak Matsaini ya.
Ustazah, pada saat sholat kita pindah tempat, kita bergeser boleh atau tidak? Kenapa teman-teman berpindah tempat saat sholat? Kenapa? Saya pikir bukan berpindah tempat di saat sholat ya teman-teman ya. Saya pikir adalah berpindah di antara setiap sholat. Misalnya nih sholat qobliyahnya di sini. Nanti sholat zuhurnya pindah. Nanti ba'diyah zuhurnya pindah. Nah jadi berpindah tempat di saat sholat. Setiap sholat. Apa tujuannya orang-orang berpindah tempat di saat sholat? Tujuannya adalah agar tempat sujudnya menjadi saksi baginya di yaumil akhir. Jadi semakin banyak sujudnya, maka semakin banyak pula lah ininya ya, teman-teman ya. Semakin banyak pula lah apanya ya, saksinya. Apakah nge-lag teman-teman? Oke. Siap ya Mbak Soleha. Ustazah, sholat awabin gak baca surat pendek gimana? Sebenarnya sah saja ya teman-teman ya. Sebenarnya sah-sah aja, nggak ada problem ya teman-teman ya, karena yang penting Al-Fatihah dibaca untuk setiap sholat sunnah. Oke, siap Mbak Mama Niko. Terus setelah subuh masih ada waktu subuh. Sebentar, setelah subuh masih ada waktu subuh. Boleh nggak sholat hajat dan taubat? Nggak usah, saran aku nggak usah ya, karena tidak ada sholat setelah sholat subuh ya. Ustazah, bila sholat di kursi dari berdiri untuk ruku, apakah langsung duduk di kursi atau saat sujud aja? Saya menyarankan buat teman-teman yang dalam keadaan sholat dalam keadaan duduk, duduk aja teman-teman. Jangan waktu sujudnya doang teman-teman duduk, atau rukunya doang, sujudnya doang teman-teman duduk. Karena begini, kalau teman-teman sholat berdiri, kan kayak gini kan ya, aku cuekin sebentar ya. Kan teman-teman sholat berdiri kayak gini kan. Nah, nanti rukunya kan kayak gini kan. Nah, nanti kan pas teman-teman berdirinya kayak gini kan. Nah, waktu teman-teman gak sanggup untuk melakukan sujud, maka teman-teman memilih sholat dalam keadaan duduk kan. Duduk, kemudian teman-teman sujud. Kan kayak gini sujudnya guys. Jadi sujudnya itu lebih landai dibanding rukunya. Sementara rukunya tadi kayak gini, sujudnya itu kayak gini. Jadi langsung aja duduk saat teman-teman melakukan sholat itu gitu ya. Langsung aja duduk dari rukunya untuk menghindari bahwa sujudnya lebih landai dibanding rukunya. Paham nggak teman-teman kira-kira? Paham ya guys? Ustazah, saya ibu, saudara mama saya tidak mau sholat cacat fisik tapi bisa sholat kayak kok saya marah kan suruhnya. Jangan dimarahin. Teman-teman, mengingatkan orang tidak boleh menyakiti apapun alasannya. So, kalau ada orang yang tidak sholat, ingatkan jangan menyakiti. Walaupun dia cacat fisik, dia wajib sholat. Walaupun dengan gerakan mata. Selagi akalnya sempurna. Orang pikun pun dia tetap wajib. Orang-orang yang stroke pun dia tetap wajib sholat. Kecuali dia udah pikun ya. Kalau dia udah pikun, maka dia tidak wajib lagi untuk sholat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana adab pakai kaos kaki dalam masjid setelah wudhu? Pakai aja, nggak ada masalah. Yang penting arahkan kalau mau diselonjorkan kakinya jangan menghadap kiblat, makruh. Jadi kalau kita lagi di masjid, kan ada ustadz yang ceramah di depan, kita itu nggak kuat kaki sakit lutut, maka teman-teman kan suka selonjor kan. Selonjor dalam masjid tidak boleh kakinya menghadap kiblat, itu makruh. Jadi kalau teman-teman mau selonjoran dalam masjid, maka kakinya harus ke kanan dan ke kiri. Pikun itu apa? Macam lupa ingatan. Wah, ini ada orang Malaysia nih tak tahu pikun ya, masya Allah ya. Siap Malaysia, teman-teman kita nih banyak guys, ada dari Taiwan, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, rame orang ya. Jadi kalau pikun itu maksudnya adalah macam lupa ingatan ya. Ustazah, ngelek ya. Ustazah, kalau kita nggak suka sholat duha nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman sayang aja. Karena salah satu manfaat atau fadilah dari sholat duha adalah semacam kita mendapatkan banyak sekali rezeki ya. Tuh ada dari Brunei, Masya Allah ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Tidak.
Teman-teman, sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke, gitu ya. Witir tidak sama dengan sholat maghrib ya. Teman-teman nih yang baru mampir, yang baru lihat hidung aku, yang baru lihat wajah aku, yang baru lihat kacamataku, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kita belajar bersama-sama di kanal ini pelan-pelan ya, teman-teman ya. Jadi kalau sholat witir 3 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, kayak gitu ya guys. Ustazah saya belum paham bacaan ayat pendek witir yang 1 rakaat dan 3 rakaat. Sebenarnya nggak paham nggak usah difikirkan kalau ayat pendek mah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Jadi intinya adalah sholat witir kalau pada rakaat ganjil. Oke, aku ulang ya. Sholat witir pada rakaat ganjil. Misalnya kalau cuma 1 rakaat berarti kan dia ganjil guys, ya kan? Maka dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Atau dilakukan 3 rakaat. Nah di rakaat ketiganya nanti kan dia ganjil tuh guys. Maka bacanya Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Nah kalau dia langsung 3 rakaat, 1-2-nya itu ayatnya terserah aja ya. Pakai iftitah enggak? Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Jadi nggak pakai iftitah juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Cuman sayang aja kalau nggak pakai iftitah. Ustazah, kalau setelah sholat subuh dan sholat asar ya, Ustazah tempat tidur kita ngadep kiblat boleh nggak? Tidak ada larangan. Kita sangat dianjurkan untuk memulai tidur ngadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat guys. Misalnya ini adalah kiblat nih, maksudnya gimana ya? Misalnya teman-teman itu adalah arah kiblat, tempat berdirinya handphoneku. Jadi ke situ kiblat. Nah, teman-teman kalau tidur, ini kepalanya, ini kakinya. Tidurlah miring ke kanan tuh. Upayakan kanan ini kiblat. Itu memulainya aja, guys. Miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Mulainya aja ya. Jangan setiap pagi, setiap malam kanan terus nanti stroke pula ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat saat ruku dan sujud sedikit dirundukkan kepala karena pusing, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pusing, sakit, nggak usah dipaksakan sholat berdiri ya. Duduk aja selama sakit nggak ada masalah. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk, nggak ada masalah kok ya." Jadi jangan dipaksain, nanti malah tidak hifzun nafs, malah zolim sama diri sendiri. Oke, Ustazah, boleh nggak sholat pakai handuk karena siap mandi? Aku saran pakai handuk, sholat pakai handuk nih cuman nih guys. Sholat pakai handuk, wudhu kali. Wudhu pakai handuk nggak ada masalah ya. Yang penting pastikan tidak bernajis ya. Ustazah, iya. Kalau sholat tahajud harus diakhiri witir, tentu tidak, ya Bunda. Jadi kalau sholat tahajud tidak harus diakhiri witir, sunnah saja. Ya, cuman sayanglah, ya. Jadi sayanglah teman-teman kalau teman-teman gak witir, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad ya, teman-teman ya. Sunnah muakkad. Ya walaupun cuma 1 rakaat. Misalnya nih teman-teman bangun mepet-mepet azan subuh gitu kan. Nah teman-teman lakukan aja sholat tahajud 2 rakaat, lanjut witir 1 rakaat. Atau udah mepet banget azan subuh, ya udah teman-teman nggak usah pakai tahajud, witir aja, walaupun 1 rakaat boleh banget ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Video aku buat tiap harinya, coba dilihat supaya membantu teman-teman untuk belajar bersama di kanal ini ya. Ustazah, apakah wanita selesai datang bulan sholat harus diganti? Oh tidak.
Jadi kalau teman-teman haid tidak usah ganti sholat ya, kecuali haidnya di bulan Ramadan yang diganti adalah puasa ya. Ustazah bisa nggak sholat nggak pakai daleman? Dari tadi banyak sholat tak pakai daleman. Oke teman-teman, sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa. Yang penting tutup auratnya ya. Oke, Ustazah, sujud terakhir mau baca Allahumma rzuqni. Apakah harus bismillah dulu? Tentu tidak. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kita dianjurkan untuk sujud. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kita dianjurkan untuk sujud. Salah, 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 salah. Cut, cut, cut. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kita dianjurkan berdoa. Kayak gitu guys, berdoa. Nah, apa doanya? Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Kayak gitu, guys. Konsentrasi Zah, sikit-sikit. Ndak apa-apa lah, ya kan? Ya Allah, nah, Allahumma rzuqni makhraja. Jadi teman-teman yang penuh masalah, hidupnya penuh dengan derita, gegana, gelisah, galau, merana, bacalah ini di dalam sholat ya, di sujud terakhir, sebelum tahiyat akhir. Baca sangat bagus 11 kali ya, tapi tidak ada apa-apa ya, is okay ya. Nah, dibaca itu doanya itu aku sematkan. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama makhraja, ya kan? Nah, dibaca itu dari profil picture-nya banyak yang galau-galau ya. Nah, ini teman-teman tuh artinya ya Allah berikan aku jalan keluar dari setiap problem lah, ya kan? Nah, bacaannya nggak harus 11, dianjurkan saja, tidak wajib ya. Ustazah, bagaimana bacaan surat dalam sholat? Baca Al-Ikhlas terus. Yang kedua baca Al-Ikhlas lagi. Aku rasa kawan-kawan nih masih banyak yang kalau sholat baca kulkul. Tenang aja mbak, nggak sendiri mbak. Bahkan sampai hari ini aku terawang-terawang nih teman-teman kita ini rata-rata sholatnya masih pakai kulkul doang nih. Walaupun dia udah hafal ayat kursi, waktu sholat dia balik lagi ke kulkul. Dia udah hafal al-lahab, tabas yada abi lahabi watab, sholat dia balik lagi ke kulkul. Kayaknya masih kayak gitu ya. Itu penerawanganku di minggu pagi. Ustazah, siap Mbak Alsia, Mbak Najwa. Oke. Ustazah, berdosakah kalau kita mendoakan orang tua yang masih hidup nanti husnul khatimah? Ya tidaklah, haruslah doakan semoga orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kayak gitu kan guys. Siap Mbak Ibu Fitri. Iya, cinta banget dengan ayat tuh ya Bu Bidan ya. Kadang-kadang otomatis guys, udah hafal gitu otomatis aja, padahal banyak loh guys. Bisa baca ayat kursi setelah Al-Fatihah tuh. Siap Mbak Indra, husnul khotimah. Bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Al-Quran. Yang penting ayat Al-Quran. Bisa baca Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Rabbana hablana min azwajina. Bisa. Cuma balik-balik lagi dia kan. Teman-teman gagal move on ya. Ustazah, dalam sholat berapa kali kita angkat tangan ketika takbir? Wajibnya cuma 1 kali takbir pertama aja. Setelah itu ngangkat tangan sunnah saja ya. Sudah menjadi kebiasaan. Siap. Yasin bisa. Yasin kan ayat Al-Quran. Al-Baqarah bisa. Nggak ada masalah. Intinya ayat Al-Quran guys. Ya, yang gampang diingat ya. Siap. Oke. Ustazah, apa? Saya sampai sekarang nggak bisa pesan madu rambutan. Itu baca pula. Oke, nanti bisa pesan jam 9 ya untuk madu rambutannya. Oke. Oke, nanti coba lagi Mbak. Itu karena belum terbiasa aja kali belanja online. Nanti bisa ya teman-teman ya. Siap Mbak Oma, Mbak Soleha ya. Ustazah, apa semua transaksi kredit di bank adalah riba? I think yes. Saya pikir iya. Karena setiap yang ada dendanya itu riba. Setiap yang ada diambil barang kita kalau kita nggak bayar itu riba, dan setiap yang ada bunganya itu riba.
Ustazah, apa hukumnya orang yang mengklaim kita banyak dosa karena kita mendapatkan ujian? Innallah ahkamul hakimin ya. Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi itulah tadi aku buatkan video. Teman-teman semua perhatikan bahwa jangan menghakimi siapapun. Tugas kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain. Tugas kita adalah mengingatkan dan mendoakan orang lain. Pelaku maksiat sekalipun bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Dan orang yang taat jangan ujub pula karena Allah itu maha pembolak-balik hati. Al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. So, kita tidak boleh menghakimi orang ya. Jadi tugas kita mengingatkan dan mendoakan. Kalau teman-teman dihakimi, dianggap teman-teman banyak dosa, biarin aja. Yang penting kita udah berusaha hidup lebih baik ya. Ustazah, iya. eh Ustazah, bolehkah kita mendoakan saudara kita yang tidak seakidah? Kalau dia meninggal dunia, kita cuma bisa ngomong innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan kita tidak bisa mendoakan mereka dengan cara semacam supaya dosa-dosanya diangkat, supaya dia itu menjadi orang diterima di sisinya, itu nggak bisa. Karena dalam At-Taubah ayat 113 dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendoakan baik untuk diampunkan dosanya untuk orang yang non-muslim ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ketika sholat zuhur eh, atau ba'diyah isya, boleh nggak dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam? Sholat ba'diyah boleh dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam, nggak ada masalah. Hanya saja kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, itu teman-teman lakukannya adalah tidak boleh pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Pinjam uang di bank tetap riba ya Mbak, jadi jangan diikuti ya. Siap sholat fajar, apa boleh lanjut qobliyah subuh? Fajar itu adalah qobliyah subuh, qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Bolehkah baca Al-Fatihah saat haid? Sekedar baca Al-Fatihah tentu boleh ya teman-teman. Ustazah, boleh nggak kita suuzon dalam hati? Sebenarnya kalau masih dalam hati tidak ada orang yang tersakiti nggak apa-apa. Tetapi suudzon itu akan membuat hati kita menjadi sakit. Jadi aku saranin teman-teman tidak boleh suudzon. Kita yang sakit loh kalau kita suudzon sama orang. Berbaik sangka jauh lebih baik menyehatkan kita ya. Dan semakin awet muda tentunya. Ustazah, meninggal karena hanyut ketika banjir bandang, apakah mati syahid? Tergantung sebelum hanyut tuh dia ngapain. Kalau sebelum hanyut dia berzina, maka dia berdosa, matinya jelek. Kalau sebelum hanyut dia lagi sholat, matinya syahid. Kalau sebelum hanyut dia lagi majelis taklim, maka matinya syahid. Tapi kalau sebelum hanyut dia melakukan pembobolan ATM, maka matinya tidak syahid. Jadi bukan soal hanyutnya, soal ngapain kita sebelum hanyut. Itu loh maksudnya guys. Ya, oke gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi tidak semua orang hanyut itu adalah mati syahid. Sama dengan orang kalau di pesawat itu dia terjatuh pesawatnya mati syahid. Tergantung di pesawatnya dia ngapain. Kalau di pesawatnya dia ghibah maka dia tidak syahid. Tapi di pesawat dia baca Quran dia syahid. Makanya kalau teman-teman di pesawat itu dan mengerikan itu ya kan guys. Teman-teman bacalah Al-Quran ya. Nah, supaya teman-teman mendapatkan kalau terjadi apa-apa matinya syahid ya. Dan yang paling penting adalah uh, kita berbuat baik kepada sesama supaya kita kalau nggak ada banyaklah yang mendoakan kita. Oke, Ustazah, kalau waktu zuhur ketiduran. Kalau ketiduran itu tetap lalai berdosa. Kalau mau dikodo boleh besoknya, tapi aku tetap nggak akan sampaikan sering-sering soal kodo karena aku lihat banyak yang nggak siap nanti malah sering lalai karena aku selalu syiarkan kodo. Jadi aku kurangi syiar itu. Bagiku sholat itu nggak boleh lalai ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya.
zikir gitu ya. Bagaimana cara sholat awabin? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Cara sholat awabin itu adalah dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Nah, dilakukan dari maghrib menjelang isya ya. Kalau 2 rakaat, 2 aja ya. Nah, teman-teman semuanya, setelah itu teman-teman boleh setelah Al-Fatihah, teman-teman dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, Al-Ikhlas 6 kali, siap Mbak Angcas, An-Nas, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, Ustazah, sholat awabin bisa sama dengan sholat taubat, beda itu. Sholat taubat itu siang dan malam boleh, awabin hanya maghrib menjelang isya. Ustazah, apa Ibu Fitri? Kalau sholat masuk dalam rumah dan lewat kita di tempat sholat, apakah boleh di lantai? Gimana nih maksudnya di lantai, Mbak? Di lantai gimana maksudnya, Mbak? Ustazah, apa nih? Saat sholat kucingku masuk mukuna, terkejut baca istighfar, batalkah? Kalau terkejut tidak membatalkan sholat. Terkejut terperanjak sedikit saja karena kaget itu tidak membatalkan sholat ya. Minyak kemiri halal nggak untuk uban? Halal. Kalau minyak kemiri nggak apa-apa. Dia tidak menutupi rambut. Ntar juga dia udah hilang, ya kan? Apakah minyak kemiri itu bisa kemiri menghitamkan rambut? Sebentar. Kemiri yang dulu-dulu itu kan yang warna-warna hijau itu boleh. Tapi kalau kemiri untuk menghitamkan rambut nggak bisa. Ya, aku takut salah karena sekarang ada orang-orang jual kemiri tapi menghitamkan rambut, itu nggak bisa. Tapi kalau kemiri zaman-zaman dahulu oke lah, ya kan? Yang dia cuman sekedar minyak rambut ya. Ustazah, iya, jika sedang haid lalu saat sewaktunya sholat tidak keluar darah, lalu keluar darah lagi, apakah harus kodo? Tidak, berarti Mbak masih dalam masa haid ya. Berarti Mbak masih dalam masa haid. Ustazah, iya. Pakai make up atau cushion. Wah, ini macam shashi. Make up cushion yang waterproof boleh nggak Ustadz? Sebenarnya secara hukum boleh Mbak. Cuman kalau Mbak pakai yang waterproof, nanti setiap ngambil wudhu Mbak harus hapus dulu. Karena kalau dia waterproof, dia nggak tembus wudhu Mbak. Jadi kalau Mbak pakai make up dan cushion itu, maka Mbak harus menghapusnya dulu sebelum Mbak melakukan wudhu ya. Itu aja, tapi dia tidak ada masalah secara hukum selagi bahannya itu tidak bercampur dengan bahan najis ya Mbak. Oke Ustazah, sholat awabin sholatnya 6 kali, gimana caranya? 3 kali aja, 2 kayak gitu. 3 2 2 2 ya, tapi tetap jangan berlebihan ya, make upnya nanti jadi tabaruj ya, oke-nya saja ya. Jadi 2 2 2 kayak gitu Mbak, teman-teman ya. Jadi 2 kayak gitu ya. Ustazah, apa manfaat sholat awabin mengampunkan dosa kita ya? Ustazah, antara beda. Kalau sholat taubat menghapuskan dosa kita yang dulu-dulu dan bisa dikerjakan dari siang dan malam. Awabin dalilnya adalah menghapuskan dosa kita dari pagi menjelang maghrib dan kemudian sholat sunat awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Kerjakan aja lah kedua-duanya kalau teman-teman mampu. Sholat awabin itu sholat sunnah di antara ekosistem puasa sunnah. Oke, sholat taubat dilanjut sholat duha nggak ada masalah. Sholat duha dilanjut sholat taubat juga nggak ada masalah, ya. Oke, sering buang angin ketika sholat nggak apa-apa, ambil wudhu lagi. Setelah itu nanti dapat pahala sunnah wudhu juga kan, ya. Ustazah, kalau tamu datang kita lagi sholat wajib, jangan dijawab, lanjutkan aja sholatnya ya. Makanya itu
sebabnya adab untuk bertamu itu adalah diantaranya teman-teman jarakkan antara satu salam dengan salam lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah jangan-jangan nanti ada orang-orang yang sedang sholat yang dia butuh waktu atau dia pakai jilbab dia butuh waktu. Jadi kalau kita bertamu itu jangan terlalu cepat mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya. Oke, Ustazah, kalau kata masuk dalam rumah dan lewat, aduh apa nih? Dan lewat, nah bersihkan pakai air ya Mbak. Ustazah, iya, jazakumullah ya. Kalau hand body kalau hand body nggak apa-apa. Hand body itu dia masuk ke dalam pori-pori. Maka ketika kita ngambil wudhu saat kita ada hand body nggak ada masalah. Nah, kutek juga kayak gitu. Kalau kutek itu teman-teman harus hapus dulu. Sama kayak si cushion tadi, ketika mau ngambil wudhu. Karena kalau teman-teman nggak hapus, nanti airnya tidak masuk ke kuku. Ini akan berbeda ketika inai. Inai itu dia masuk ke dalam kuku. Maka ketika teman ambil wudhu, pakai inai nggak apa-apa. Ada yang pakai inai nggak di sini? Gaya-gaya ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Kemarin teman-temanku pada pakai inai semua, aku doang yang enggak. Kenapa enggak pakai? Aku enggak siap. Kenapa? Ini orang-orang pada kukunya Zah, kukunya Zah. Oke, Ustazah, iya. Oh pakai ya, mantap. Pakai inai ya, Masya Allah ya. Rata-rata teman-temanku pakai inai sih. Ustazah, iya. Supaya katanya lebih macam apalah ya. Ustazah, celana dalam habis kencing apakah boleh dibawa sholat padahal udah cebok? Buka dia. Habis kencing atau kena kencing guys? Kalau kena kencing, batu keluar kencing jangan dibawa sholat celananya. Tapi kalau nggak kencing udah cebok pakai nggak apa-apa. Kan kalau kita kencing cebok dengan air itu udah menghilangkan najisnya. Coba kena kencing atau habis kencing tapi nggak kena. Paham ya teman-teman ya? Itu beda ya. Nanti salah jawab pula ya kan. Nah kayak gitu ya. Oke. Ustazah, apakah hutang suami istri nggak wajib bayar hutang? Oh tidak mbak, tidak mas, tidak mas. Jadi hutang tuh masing-masing mas. Hutangnya laki-laki, siapa yang berakad atas hutang itu? Siapa yang berakad